Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mungkin untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam baru kali ini saya membuat materi. Namun sebelumnya kalian semua telah membuat rangkuman atau ringkasan materi dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 1, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Mengapa kok saya suruh merangkum? Karena apa? Yang jelas pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini lebih banyak bacaannya. Jadi kalian semua harus kreatif dan selalu aktif dan harus rajin membaca. Karena apa? Kunci dari sejarah itu adalah banyak membaca. Lalu kenapa kok kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Apa pentingnya bagi umat Islam? Kita tahu kita semua adalah umat Islam. Lalu apa pentingnya kok kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Yang jelas umat Islam semua agar mengetahui bagaimana perjuangan, bagaimana kegigihan para pejuang-pejuang agama Islam yang ada di dunia. Sudah barang tentu bahwasanya pembawa dari agama Islam itu ialah siapa? Beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kelas 4 ini akan kita pelajari dari bab 1, yaitu dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Langsung saja. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih panjang, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dakwah. Dakwah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Apa? Da'a. Fi'il madhinya da'a. Apa arti dari da'a? Da'a ialah mengajak. Lalu pengertian dakwah menurut istilah itu apa? Ini kita jelaskan. Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran agama Allah. Jadi semisal kita mengajak orang lain untuk sholat, itu termasuk kita sudah menjalankan dakwah. Karena pada intinya dakwah itu adalah mengajak. Oke, lanjut. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Bagaimana bacaannya bisa kalian baca sendiri di buku atau LKS kalian semua, atau bahan ajar kalian semua. Lalu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah itu bagaimana? Kalian pasti sudah pernah membaca bagaimana strateginya. Yaitu ada 2 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan terang-terangan. Kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau secara sirriyah, atau bahasa kerennya adalah rahasia, privasi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan metode sembunyi-sembunyi atau sirriyah ini tadi? Itu dengan cara menyampaikan ajaran agama Allah itu pertama
di lingkup keluarganya. Karena apa? Nabi Muhammad merasa mungkin dengan berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu, keluarganya akan mendukung atau bisa masuk dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak agama Islam itu bukan kok terus lewat media sosial seperti ini, tidak. Lewat kajian-kajian dakwah yang di-share lewat media sosial, termasuk YouTube dan lain sebagainya, atau di-share lewat WA, itu tidak. Jadi Nabi Muhammad berdakwah itu juga dari rumah ke rumah. Karena yang pertama, kenapa kok Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena keadaan masyarakat Arab pada saat itu seperti yang telah dijelaskan di pelajaran kelas 3, kalian pastinya sudah mempelajarinya. Kita ulas sedikit bahwa keadaan bangsa Arab atau bangsa kota Mekah pada sebelum lahirnya Nabi Muhammad adalah masyarakatnya adalah orang-orang yang jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu sangat bodoh. Termasuk ketika ada bayi lahir wanita kok kelaminnya perempuan, maka harus dibunuh seperti itu. Itu adalah orang jahiliyah. Karena apa? Kepercayaan terhadap agama nenek moyangnya itu sangat kuat sekali. Otomatis Nabi Muhammad kalau mau melakukan dakwah secara terang-terangan langsung itu jelas tidak akan bisa. Karena apa? Banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi pun itu masih banyak yang memusuhi, apalagi kalau langsung terang-terangan. Maka dari itu kita bisa mengambil contoh strategi dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Contoh yang bagaimana ketika kita mengajak orang lain, ya kita harus mengajak dengan sopan. Tidak boleh kok kita kaku, nek gak ngono gak, tidak boleh. Ya. Tahlilan tidak boleh. Bukan seperti itu, ya. Kalau kita tidak sependapat, sekiranya tidak sependapat, ya kita harus memberi nasihat dengan baik. Jangan terus ngegas, ya. Ini strategi yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Selanjutnya, dari dakwah sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad menghasilkan siapa saja yang bisa masuk agama Islam, yaitu Nabi Muhammad mendapatkan sahabat as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu apa? Adalah orang-orang terdahulu yang paling cepat masuk agama Islam. Siapa saja as-sabiqun al-awwalun itu? Ya ini bisa kalian baca sendiri. 1 as-sabiqun al-awwalun itu yang pertama 1 Khadijah bin Khuwailid, 2 Ali bin Abi Thalib. Jadi Khadijah bin Abi Thalib ini adalah orang perempuan pertama yang mempercayai akan ajaran agama Islam. Yang kedua ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga kategori orang pertama dari golongan pemuda yang masuk agama Islam. 3 Abu Bakar As-Siddiq, 4 Ummu Aiman, 5 Zaid bin Harithah, 6 Utsman bin Affan, 7 Zubair bin Awam, 8 Sa'ad bin Abi Waqqas, 9 Talhah bin Ubaidillah, 10 Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya dibuat dakwah oleh Nabi Muhammad tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau secara lahiriah. Dakwah secara terang-terangan itu dimulai oleh Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimulai kapan? Ya dimulai sejak tahun keempat dari kenabian.
Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul itu umur berapa? Umur berapa? Ya, umur 40 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Jadi selama umur 40 tahun, 41, 42 sampai 43 atau sampai umur pertengahan umur 44 itu Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi. Karena apa? Karena sekali lagi banyak pertentangan atau banyak rintangan yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, baru setelah tahun keempat turun surat Al-Hijr itu menandakan bahwa Nabi Muhammad ini sudah saatnya melakukan dakwah secara terang-terangan. Mengapa kok seperti itu? Karena Nabi Muhammad sudah mempunyai pengikut. Jadi, kalaupun Nabi Muhammad SAW itu memerlukan bantuan dan lain sebagainya, sudah ada yang membantu. Sama seperti kalian, kalau mau melakukan apa saja, pasti dilakukan dengan cara yang sedikit. Misal kalian mau menggambar, yang pertama kita juga kalau kalian belum punya uang, pertama harus menabung, beli pensil dulu dan lain sebagainya. Kalau nggak punya uang kan nggak mungkin terus langsung beli buku gambar, beli warna cat warna dan lain sebagainya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi pun oleh Allah juga tidak disertai dengan harta melimpah, lalu badan yang kuat dan lain sebagainya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW merupakan manusia, namun manusia yang istimewa atau basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti umumnya. Jadi dalam mengajak masuk agama Islam sendiri juga perlu berhati-hati. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini atau pada masa terang-terangan ini bagaimana? Satu, dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Ini yang perlu kita contoh. Jadi mengundang agar masyarakat Arab itu masuk pada ajaran agama Islam ini. Yang pertama Nabi Muhammad mengundang pimpinannya, misalnya pimpinannya orang-orang Quraisy. Kalau pimpinannya sudah diundang, otomatis kan anak buahnya juga ikut. Apakah Nabi Muhammad itu langsung berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam? Oh tidak. Tamu-tamu tersebut, pemimpin-pemimpin dari suku-suku Quraisy tadi itu dijamu terlebih dahulu, dikasih makan yang enak-enak pokoknya. Setelah itu baru Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang atau mengajak masyarakat Makkah untuk bersyahadat. Karena sekali lagi masuk ajaran agama Islam itu yang pertama gerbangnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, dari pertemuan ini itu banyak orang-orang yang beranggapan atau banyak orang-orang yang menolak ajakan Nabi Muhammad. Mengapa kok menolak ajakan Nabi Muhammad? Karena tidak sepemikiran dengan agama nenek moyangnya. Karena agama nenek moyangnya itu menyembah apa? Ya, menyembah berhala, menyembah batu. Tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Di antaranya orang yang percaya itu siapa? Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sendiri ya. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, sahabat Umar. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad. Itulah rintangan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi itu tidak serta-merta langsung banyak masyarakat yang percaya akan ajakan Nabi
Muhammad. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah ini. Kenapa kafir Quraisy itu tidak mau masuk ajaran agama Islam? Alasannya apa? Yang pertama satu, persaingan merebut kekuasaan. Jadi dikira Nabi Muhammad itu mengajak masuk ajaran agama Islam ini, mereka menyangka Nabi Muhammad ini akan mengalih kekuasaan. Dua, hilangnya kasta. Karena di zaman suku Quraisy ini masih terdapat kasta-kasta. Kasta itu apa? Kelas. Kelas yang bagaimana? Yang membedakan antara manusia terpandang dengan manusia biasa. Jadi perlakuannya tidak sama. Ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tiga, hilangnya perdagangan patung. Iya, kalau semua orang masyarakat Arab itu langsung masuk Islam semua kan jelas perdagangan patung tidak akan laku. 4, larangan taklid kepada nenek moyang. 5, takut akan hari kebangkitan. Jadi meskipun orang-orang kafir Quraisy itu beraninya minta ampun, bayi lahir perempuan langsung bunuh, isinya peperangan aja, tapi juga masih takut akan hari kebangkitan. Apalagi kita yang sudah notabene adalah agama Islam, kita juga harus takut akan hari kebangkitan. Buktinya kita takut akan hari kebangkitan apa? Ya kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mungkin itu materi untuk bab pertama ini yang saya sampaikan secara ringkas. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca sendiri di bahan ajar atau dengan cara browsing di internet juga tidak apa-apa. Jadi untuk hari ini anakku, untuk pelajaran SKI tidak ada tugas. Kalian cukup menyimak apa yang saya sampaikan ini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar atau kalian tanyakan melalui chat WhatsApp saya. Sudah punya semua tentunya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian di rumah tetap belajar dengan semangat, jangan banyak mengeluh atau jangan banyak merepotkan orang tua. Karena sekali lagi kalian semua sudah kelas 4, jadi sudah waktunya kalian untuk belajar mandiri. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.